pahala yang paling besar adalah pahalanya orang-orang yang berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan Engkau matikan orang tua kami dalam keadaan perkara bermaksiat ya Allah. Matikanlah ayah dan ibunda kami dalam keadaan taat kepada Engkau ya Allah. Hayya 'alal falah. ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Saudaraku, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah yang mana kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita dapat hadir dan berkumpul dalam satu majlis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis yang ada di dalamnya pengampunan. Salawat berangkaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita dari 1400 tahun yang lalu, dan Rasulullah telah meninggalkan daripada dua pusaka yang sangat berharga dalam kehidupan manusia, yaitu Al-Quran dan hadis. Apabila dua pusaka ini kita jadikan satu yang paling utama dalam kehidupan kita, maka selamatlah kita menuju dunia dan akhirat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenang daripada perjuangan baginda Nabi, marilah kita berusaha untuk memperjuangkan agama ini dalam kehidupan kita dan umat seluruh alam. Mudah-mudahan dengan ini kita akan dihantar oleh Allah ke seluruh alam, ke negara-negara yang tidak pernah kita injakkan kaki ke sana, dan dengan itu pula kita nantinya akan diwafatkan oleh Allah dalam perkara agama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa agama ini. Agama ini tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dasarnya dalam kehidupan manusia. Orang yang punya agama maka dia memiliki daripada aturan. Sedangkan orang yang tidak punya agama maka tidak ada aturan dalam kehidupannya. Makanya agama ini tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikhususkan hanya untuk manusia saja. Apa itu agama? Adalah aturan. Aturannya hidupnya manusia. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini supaya menjadi contoh agar manusia mudah untuk mengamalkan agama. Kalau seandainya malaikat Bapak Ibu menjadi contoh dalam kehidupan kita, kita nggak mampu mengamalkan agama. Karena malaikat tidak punya nafsu, malaikat tidak pernah makan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala antarkan seorang Nabi Allah yang sangat mulia sebagai contoh dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita menjadikan contoh, kalau kita anggap Nabi itu sebagai Nabi kita, maka sepenuh hatilah kita menjadikan Rasul sebagai contoh dalam hidup kita. Karena orang yang akan mendapatkan daripada syafaat Nabi nanti adalah orang-orang yang menjadikan Rasul sepenuh hatinya menjadi Nabi bagi hidupnya. Kadang-kadang ada sebagian umat ini, dia hanya mengaku di lisan sebagai nabinya Rasulullah, tetapi cara kehidupannya, cara fikirnya tidak sama, tidak jelas, tidak benar dalam menjadikan Nabi sebagai idolanya.
Padahal sudah jelas dikatakan Nabi, kullu ummatin yadkhulul jannah, semua umatku masuk surga illa man aba, ya, kecuali orang-orang yang enggan. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba ya Rasulullah? Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapakah orang yang enggan itu ya Rasulullah? Qalu wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang mengikutiku, orang yang mentaatiku, kata Nabi, dialah masuk surga. Sedangkan orang yang tidak mentaatiku adalah orang yang enggan. Makanya tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan Nabi itu semuanya ada pintu-pintu hidayah. Dalam kehidupan Nabi itu ada pintu-pintu keberkahan. Di dalam kehidupan Nabi itu ada semuanya ilmu. Ya. Makanya dikatakan oleh alim ulama, hari ini banyak orang yang berilmu, tapi cara adabnya Nabi tidak ada dalam kehidupannya. Makanya sampai-sampai Nabi katakan, orang yang punya adab itu adalah orang yang paling hidup ilmu dalam kehidupannya. Karena iblis la'natul alaih itu adalah orang yang manusia, makhluk yang paling berilmu itu iblis, tapi dia tidak punya adab. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali katakan, aku lebih menghargai orang yang punya adab daripada orang yang punya ilmu tapi tak punya adab. Makanya dalam kehidupan Nabi itu semuanya adab, dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya semua adab. Maka inilah yang mesti harus kita pelajari dalam kehidupan Bapak Ibu, adab-adab ini. Dan setan laknatul alaih ini lebih takut dia kepada orang yang punya adab. Umar bin Khattab itu bukan orang yang berilmu. Umar bin Khattab itu pada saat Yahudi menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan kepada Umar, Umar tak mampu menjawab. Maka dia panggil Sayyidina Ali. Tetapi iblis, setan-setan ini takut kepada Sayyidina Umar. Di saat ini Umar melewati satu lorong, maka seketika itu juga setan juga mau lewat kepada lorong tersebut. Maka dia lihat ada bekas-bekas injakan daripada kaki Umar, maka setan pun tak mampu itu melewatinya, takut melewatinya. Jangan situ kita lewat, karena ada sana bekas-bekas telapak kaki Umar. Kenapa? Karena Umar ini sangat menjunjung tinggi adab, menjunjung tinggi adab kepada dirinya sendiri. Bagaimana dia punya adab terhadap orang lain. Jadi kita hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan tidak punya ilmu, semua punya ilmu, tetapi adab itulah hari ini yang tidak kita miliki. Makanya kita hari ini Bapak Ibu telah dipilih oleh Allah, dan kita mesti harus menjadi orang terpilih dalam agama ini. Coba bayangkan, ini dunia ini cuma sementara saja, 60-70 maka selesailah semua persoalannya. Tetapi yang sering kita fikirkan hari ini, kalau ada orang yang berumur dia 6 tahun 65 dia lahir, tahun 65 dia lahir, maka sampailah umurnya 60 tahun Pak sampai sekarang. Tapi kalau dia umurnya lahirnya tahun 70-an, wallahu a'lam, belum tentu dia sampai nanti umur 55 tahun Pak. Belum tentu dia sampai umur 60 tahun. Karena mengapa? Nabi katakan, aku dengan umatku itu tak jauh beda dengan umurku. Tak sampai kepada umur Nabi kalau dia lahirnya tahun 70-an sampai 80-an ke atas. Makanya Bapak Ibu, sekarang kita ini sedang meminjam daripada umur yang sekitar 40-50 tahun. Meminjam umur kita ini. Nah, umur yang sekedar pinjaman ini kemana hendak kita bawa? Apakah untuk menjadikan diri kita orang yang dimurkai Allah Ta'ala? Ataukah sebaliknya menjadikan diri kita ini umur yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Karena dia hanya sekadar pinjaman. Pinjamannya cuma 47, cuma 50 tahun saja. Pinjaman yang suatu saat nanti akan dipanggil oleh Allah kita dan akan dituntut, summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Akan ditanya semua nikmat ini nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang mulia, kadang-kadang kalau kita analisa, kita berfikir lebih panjang lagi. Coba bayangkan setiap detik yang berputar, setiap menit yang berputar, sampai kepada waktu jam sampai kepada waktu hari. Ternyata kita ini sudah banyak sia-sia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal untuk mengucapkan subhanallah ta'ala, subhanallah itu Bapak Ibu bukan nama kali, cuma 1 detik saja. Subhanallah, selesai 1 detik. Ternyata pahalanya sampai Allah bangunkan satu istana dalam surga. Allah akan tanamkan pohon dalam surga.
Tetapi lewat detik sampai ke menit, menit sampai ke jam, jam sampai ke hari, ternyata kita ini orang yang lalai. Lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang nanti akan ditanyai, kemana kamu gunakan masa hidupmu? Nah, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa kayamu, masa kaya sebelum datang masa miskinmu, masa sehat sebelum datang masa sakitmu. Semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang mulia, sungguh berharga dunia ini apabila kita bawa kepada agama. Makanya hari ini banyak orang menganggap ini dunia perlu. Siapa yang mengatakan dunia tidak perlu? Tetapi keperluan dunia hadirin yang mulia seharusnya ada semua hari-hari itu ada hubungan kepada Allah. Kenapa? Nanti setiap umur yang tidak ada hubungan kepada Allah menyesal manusia itu. Setiap harta yang tidak ada hubungan kepada Allah menyesal nanti manusia itu. Ya, setiap ada kesempatan yang tidak ada hubungan kepada Allah menyesal nanti manusia. Makanya dalam surat As-Sajdah itu dikatakan oleh Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, sudah kami saksikan, sudah kami lihat, sudah kami dengar, maka kembalikanlah kami ke dunia untuk na'mal salihan. Bahwasanya mereka mengatakan, tidak kami biarkan lagi kalau kami pulang ke dunia ya Allah, satu hari, satu detik tidak kami biarkan waktu itu untuk berlalu kecuali hanya beriman kepada Engkau ya Allah, beramal kepada Engkau. Ternyata menyesalnya manusia itu hanya dalam kubur saja. Nah, tetapi pada saat di dunia tidak pernah menyesal. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang yang menyesal itu di saat di dunia, bukan saat dalam kubur. Kubur hanya tempat untuk menerima segala imbalan. Jadi makanya Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah mau berangkat 3 hari. 3 hari ini waktu yang sangat berharga. 3 hari ini adalah waktu yang sangat berharga, lebih berharga daripada intan dan emas, berlian, lebih berharga. Kenapa? Sampai-sampai kata Nabi, laghatwatun fi sabilillah awrawhatu khairu minad dunya wa ma fiha. Sesaat, sepagi dan sepetang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada dunia beserta isinya. Subhanallah. Ya, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Di sana dalam isi dunia ini ada emas, ada perak, ada ulama, ada ustaz, ada orang-orang yang tahajud setiap malam. Tetapi orang yang fisabilillah sepagi sepetang lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Makanya inilah kesempatan Bapak Ibu, kita hendak keluar memperbaiki keadaan kita. Karena selama ini mungkin keadaan kita selama ini dalam keadaan rusak. Mungkin kita merasa bahwasanya kita adalah orang yang sudah benar. Mungkin kita selama ini merasa bahwa saya ini adalah orang yang sudah menjalankan ini, padahal tidak. Makanya dalam Al-Quran itu yang paling beruntung itu adalah orang yang mensucikan dirinya. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, bukan orang yang bersih dirinya, bukan. Bukan, tak pernah Allah katakan seperti itu. Beruntunglah orang yang bersih dirinya, bukan. Tetapi qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang memperbaiki dirinya. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya, dengan cara apakah kita mensucikan diri? Hanya mulai dengan hijrah, memperbaiki segala kesalahan, memperbaiki segala kekurangan. Bahwasanya selama ini saya sudah banyak salah ya Allah. Ya, makanya orang-orang yang keluar dari rumahnya hanya untuk fisabilillah, maka Allah akan tanamkan dalam hatinya kekurangan-kekurangan, agar kekurangannya itu selalu senantiasa diperbaikinya. Tetapi orang yang merasa tak perlu hijrah, ngapain pula hijrah, ngapain 3 hari, ngapain 4 bulan, ngapain 40 hari, tidak perlu semua itu. Aku kan sudah sholat, aku kan sudah zikir, ngapain semua itu? Padahal nggak tahu dia, saudaraku, pahala yang paling besar adalah pahalanya orang-orang yang berjuang jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan Allah rubah sampai Allah firmankan seperti itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak Allah akan rubah dirinya seseorang manusia kecuali dia merubah dirinya sendiri. Bukan nasib di situ, Pak. Diri, anfus. Ya, diri kita ini mesti dirubah. Apa yang dirubah? Merasa kita selama ini adalah hampir kita ini tergelincir kepada kesyirikan. Kalau tidak aku tidak seperti ini, kalau tidak aku tidak seperti ini. Inilah mau dihilangkan Bapak Ibu. Nah, dan kelemahan yang lain masih ada. Mungkin selama ini kita kadang-kadang berpura-pura dalam hal mencintai Allah, atau mungkin selama ini kita berpura-pura dalam mentaati suami. Mungkin selama ini kita
Ya, juga seorang suami berpura-pura menjadi pemimpin kepada istri. Masih berpura-pura kita semuanya ini. Sehingga apa yang terjadi yang mulia tidak akan Allah rubah kehidupan kita. Anak-anak kita pun semakin hari semakin besar, tidak pernah berubah. Semakin hari di samping kita, anak-anak kita semakin banyak perubahannya dalam hal bukan hal dalam kebaikan, tetapi dalam hal keburukan. Nampak semua keburukan-keburukan. Nampak semua daripada kekurangan-kekurangan. Kenapa seperti itu? Karena umat ini tidak mau memperbaiki dirinya. Jadi alhamdulillah kita mau 3 hari Bapak Ibu ke Barus. 3 hari ini Masya Allah, gunakanlah waktu-waktu 3 hari ini bukan untuk bermain-main, tapi untuk memperbaiki diri. Makanya ibu-ibu ini di sini nggak ada amir, nggak ada amir ibu-ibu ini, tapi yang ada adalah Faisalah, ada itu kondaknya laki-laki, ya laki-laki amirnya, tetap laki-laki amirnya. Apa yang diputuskan oleh amir kita nanti, maka kita ibu-ibu di dalam ini sami'na wa ata'na, selalu siap mendengarkan. Kalau nanti diputus kita menjadi amir ini, menjadi mujakarah ini, menjadi pembaca ini, tetap kita sami'na wa ata'na. Nah, di dalam ibu-ibu ini, dalam keluar ini Bapak Ibu, bukan seperti rijal. Kalau rijal ini biar tidak tertib asalkan satu hati. Kalau rijal. Tetapi kalau bagi wanita, biar tertib, ya, biar pecah, biar bertengkar, asalkan tertib. Itulah wanita, itulah ibu-ibu. Biar bertengkar, tetapi tertib dakwah tetap dijalankan. Begitulah hebatnya perempuan ini. Nah, program perempuan ini lebih banyak daripada program laki-laki. Kenapa seperti itu? Karena selama ini kita mungkin banyak lalai Bapak Ibu, sehingga hadis dan Al-Quran ini jarang kita baca, jarang kita dengarkan. Makanya kita disebutkan. Kenapa? Yang ada maksudnya kita buat ini supaya nanti di rumah-rumah tangga kita nanti kita yang akan menjadi, yaitu murabiah dalam rumah tangga, menjadi guru-guru dalam rumah tangga kita, menjadi alimah dalam rumah tangga kita, menjadi daripada dai-dai dalam rumah tangga kita. Inilah maksud kita hendak keluar ini. Makanya Bapak Ibu selama 3 hari nantinya di sana, kita jangan nampakkan perkara-perkara benda dunia. Ya, kalau ada HP mungkin mereknya di atas Oppo, Vivo, ini jangan nampakkan dulu ini. Kalau ada kalung-kalung emas yang bermerekkan dari London, dari macam Prancis, jangan nampakkan benda-benda ini. Gak laku ini. Karena semua benda ini akan ditinggalkan, gak ada. Kalaupun baju-baju ibu-ibu nanti dari online semuanya, maka tinggalkan dulu ini. Gak perlu. Kenapa? Kita hendak membawa baju takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa yang diceritakan selama 3 hari, ceritakanlah hebatnya Allah. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini hina di pandangan Allah. Kenapa? Karena kita diciptakan dari air mani yang hina. Ya, setelah itu awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Kami jadikan kamu dari air mani yang hina, kata Allah. Tidak ada mulianya. Setelah itu kami jadikan kamu manusia, kata Allah. Tetapi kebanyakan kamu jadi pembangkang yang nyata, kata Allah. Jadi maksudnya hadiah mulia, ceritakanlah hebatnya Allah. Betapa hebatnya Allah menjaga kita, tak pernah tidur, tak pernah makan Allah menjaga kita. Tak pernah dia istirahat menjaga kita. Wal-laili wan-nahar Allah menjaga kita. Jadi setelah itu apa lagi hadirin yang mulia? Waktu kita keluar ini perbanyaklah taklim wa ta'lim. Belajar, bertanya. Mungkin di antara ibu-ibu ini ada ustazanya, ada mungkin yang sudah pernah mondok, ada mungkin yang sudah tahu tentang Al-Quran. Maka bertanya. Disinilah waktu kita bertanya. Kadang-kadang hari ini banyak mama-mama itu di tempat sana itu bertanya pula sama ustaz. Banyak. Akhirnya lama-lama jatuh hati sama ustaz. Akhirnya nikah lari pula sama ustaz. Banyak seperti itu. Nah, di sinilah kesempatan kita ada yang boleh bertanya dalam rumah tangga ini. Karena mengapa kita banyak mujakarah? Bertanya tentang hukum hakam. Ya, yang perlu ditanya itu bukan perkara macam mana bisa melihat Tuhan. Enggak bisa seperti itu. Yang ditanya itu bagaimana cara mendidik anak. Bagaimana cara mentaati suami. Bagaimana kita mendapatkan pahala supaya jadi istri yang soleha. Itu yang mesti ditanya. Kenapa? Perempuan ini nggak perlu harus seperti mana Kiai MJ, Abdul Somad, tak perlu seperti itu kali. Perempuan ini cukup seperti Atikah, istri daripada Bilal radhiyallahu anhu. Ya, saking taatnya dia kepada suaminya, luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia ahli surga. Sebagaimana istrinya Fir'aun. Ya, siapa namanya? Siti Asia. Ya, taatnya kita kepada Fir'aun. Walaupun Fir'aun jahil, walaupun Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, tetapi Siti Asia tetap taat kepada suaminya Fir'aun. Tetapi dia tetap diceritakan oleh Allah menjadi ahli surga nanti dalam akhirat nantinya. Jadi hadirin mulia, perbanyak taklim, belajar mengajar.
Setelah itu minimal kita bisa hafal selama 3 hari ini 3 hadis. Ya, 3 hadis. Nah, kenapa nanti di akhirat nanti akan ditanya oleh Allah, ditanya oleh Nabi, "Samanakah umatku?" Maka kita mengatakan, "Kami umatmu ya Rasulullah." Tetapi kita enggak hafal hadis Nabi. Ya, minimal kita hafal man ahya li sunnati faqad habani wa itu aja pun jadi. Ya, hafal hadis. Setelah itu banyak hafal Al-Qur'an selama 3 hari itu. Nah, jangan pula pulang-pulang kita enggak hafal Al-Qur'an. Al-Fatihah pun enggak pandai kita Al-Fatihah. Jadi belajar Al-Fatihah terus, mantapkan Al-Fatihah, makhrajnya, tajwidnya, semuanya harus. Kenapa? Mengapa Al-Fatihah ini adalah salah satu daripada diterimanya amalnya salat kita. Kalau Fatihah yang benar, maka salat kita tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya benarkan, pastikan Al-Fatihah kita. Setelah itu hadirin yang mulia, apalagi kita harus banyak zikir ibadah. Ya, tahajud tengah malam, salat duha dijaga, apalagi dijaga zikir pagi petang. Jangan biarkan waktu-waktu ini berlalu Bapak Ibu tanpa ada zikir kepada Allah, tanpa ada amal-amalan sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, hubungkanlah diri kamu kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Sibukkanlah diri kamu kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Maka zikir pagi petang itu dijaga, apalagi jaga lagi daripada sholat tahajud tengah malam. Makanya ganti-gantian kita bangun, saling membangunkan. Setelah itu perbanyak hikmat. Apa itu hikmat? Melayani. Bukan kita berharap orang tuan rumah yang melayani kita, tetapi kita hari ini mau menjadikan diri sebagai asbab hidayah bagi tuan rumah. Bagaimana dengan kedatangan kita ini? Kebetulan rumah yang apa ini, yang baru kita masuki ini, di ujung batu, baru nggak belum pernah keluar ini. Inilah pertama ini pedal, baru pertama masuk rumahnya ini. Jadi usahakan dengan asbab kedatangan kita, maka dia pun ikut dalam dakwah ini. Istrinya pun keluar. Bayangkan Bapak Ibu, satu saja kita ajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan kebaikan kita, disebabkan amal-amal kita, maka dia masuk dalam dakwah ini dan dia taat sampai matinya, kata Rasulullah. Maka wahai Ali, cukuplah bagi kamu tiket untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu orang saja kita ajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu selama 3 hari juga, maka banyak-banyaklah kita senantiasa, ya, kalau ada pekerjaan rumah tangga itu maka kita buat. Kita sapu rumahnya, kita harus jangan libatkan orang yang punya rumah yang masak, yang mencuci piring, yang menyapu, jangan. Kalau bisa yang punya rumah ini dia harus duduk terlibat dalam program-program agama selama 3 hari. Insya Allah mudah-mudahan selama 3 hari nantinya kita yang keluar ini menjadi hidayah pula bagi orang kampung itu. Ternyata di sana Bapak Ibu sudah hidup 11 rumah, ya, 11 rumah taklim, rumah tanpa pernah keluar 3 hari laki-lakinya. Sudah hidup sekarang di Barus. Makanya Barus ini sekarang sudah menjadi, nampaknya ini akan kembali markas ini ke Barus nantinya. Amin. Ya, kenapa? Karena awal datangnya Islam di Indonesia ini ke Barus. Jadi mudah-mudahan Barus ini menjadi tempat asal hidayah bagi umat seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama 3 hari banyak-banyak doalah, ya, apalagi ini sekarang zamannya zaman Zababira. Apa zaman Zababir ini yang mulia? Zaman fitnah, ya, zaman diktator, zaman fitnah yang sangat luar biasa. Maka doa ibu-ibu inilah nanti yang akan bisa merubah keadaan ini. Kenapa? Kata Nabi, doanya wanita solehah itu lebih baik daripada 70 wali Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak menangislah ibu-ibu dalam tahajudnya, agar perubahan ini, agar maksiat ini, agar fitnah ini jangan sempat lebih parah lagi, lebih lama dan lebih hebat lagi nanti tahun-tahun yang akan datang. Kalau bisa dihentikan semua fitnah ini oleh Allah Subhanahu wa taala, agar perjalanan hidup manusia menjadi perjalanan agama, sehingga datanglah rahmat Allah Subhanahu wa taala di negeri-negeri kita ini. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya awwalan awwalina, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya arhamar rahimin, inilah kami ya Allah mentadahkan tangan di hadapan Engkau ya Allah. Ya Allah, ampuni segala kekurangan kami ya Allah. Ampuni segala daripada kekurangan kami ya Allah.
Ya Allah, kami bodoh ya Allah, kami lemah ya Allah. Ya Allah, tanpa Engkau berikan kepada kami kefahaman, kami tidak tahu apa-apa ya Allah. Tanpa Engkau berikan kepada kami kekuatan ya Allah, kami lemah ya Allah. Wahai Allah ya Rahman Rahimin, kami akui kelemahan kami ini di hadapan Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, jadikanlah kami orang-orang yang takut kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang khauf terhadap Engkau ya Allah. Ya Allah, mungkin kami hari ini selama ini ya Allah salah dalam mendidik daripada keluarga kami ya Allah. Bahkan kami adalah pemimpin daripada keluarga kami ya Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin Engkau tanya nanti di hari kiamat ya Allah, sejauh manakah kami hari ini memimpin keluarga kami dalam ketaatan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, padahal kami ya Allah akan meninggalkan dunia ini ya Allah. Semuanya ya Allah Engkau hisab ya Allah. Semuanya Engkau tanya nanti di hadapan kami ya Allah. Pada saat itu, pada hari itu ya Allah, kami bagaikan anak tikus yang lemah nanti di saat itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, jangan jadikan kami ya Allah orang-orang yang takut nanti di hari kiamat ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang akan berbahagia nanti di padang mahsyar ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, jadikanlah anak-anakku ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah, istri-istri kami ya Allah, istri-istri yang takut kepada Engkau ya Allah. Rubahlah hati-hati mereka ya Allah. Rubahlah hati-hati istri kami ya Allah. Ya Allah, kami takut ya Allah, kami takut nanti ya Allah di yaumil kiamat kami akan menjadi ya Allah. Kami akan menjadi ya Allah orang-orang yang akan yang gagal di hadapan Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, biarlah kami gagal di dunia ini ya Allah, jangan gagal di akhirat nantinya ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, kami takut nanti ya Allah hisab terhadap anak-anak kami ini ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami banyak kali ya Allah yang jaga agamamu ya Allah. Ya Allah, disebabkan kelalaian kami ya Allah. Ya Allah, istri-istri kami juga ya Allah jauh kali ya Allah. Ya Allah, jauh kali ya Allah, tidak seperti mana sahabiah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka sebagaimana sahabiah di zaman dulu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh di zaman Rasulullah ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, kami tidak mampu merubah mereka ya Allah. Hanya Engkau yang mampu merubah keadaan ini ya Allah. Ya Allah, kalau hari ini kami berpisahkan agamamu di dunia ini ya Allah, maka jangan Engkau pisahkan kami nanti di akhirat dengan istri-istri kami dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, hari ini kami ya Allah kadang-kadang berkumpul senang dengan mereka ya Allah, tapi kami takut nanti ya Allah demikian maka kami akan berpisah ya Allah. Ya Allah, kami hanya berharap ya Allah, jadikanlah istri kami di dunia ini mereka ini ya Allah, dan nanti di akhirat juga nanti jadikanlah mereka istri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, ya Rahman Rahimin, tumbuhkan rasa cinta dalam hati kami antara mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, jangan jadikanlah keluarga kami ya Allah sebagaimana keluarganya orang-orang kafir ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami ya Allah sebagaimana keluarganya para sahabat ya Allah, yang penuh dengan cinta dan damai ya Allah. Ya Allah, yang siap untuk berkorban untuk agama ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, kami malu ya Allah, bagaimana nanti kami berjumpa dengan para sahabiah-sahabiamu ya Allah. Mereka telah banyak berkorban ya Allah untuk agamamu ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang ya Allah sampai mereka mati dalam perang agama ya Allah, dan medan perang ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, anak-anak mereka juga jadi janda, jadi yatim saat itu ya Allah. Ya Allah, hari ini kami Allah hanya mengamalkan sedikit saja daripada agama ini ya Allah. Kadang-kadang itu pun kami tidak mampu ya Allah. Kami tidak mau ya Allah. Wahai Allah ya Rahman Rahimin, bukakanlah pintu hati kami ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami ya Allah, agar kami takut, lebih takut lagi kepada Engkau ya Allah. Karena umur kami ya Allah, berapa tahun lagi lah umur kami ini ya Allah, akan meninggalkan dunia ini ya Allah, dan akan mempertanggungjawabkan segala persoalan hidup nanti di yaumil qiyamah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, jadikanlah kami asbab hidayah bagi umat ini ya Allah. Jadikanlah kami asbab hidayah bagi keluarga kami Allah. Jadikanlah kami asbab hidayah bagi tetangga kami ya Allah. Jadikanlah kami asbab hidayah bagi keluarga-keluarga istri-istri kami ya Allah. Keluarga-keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ya Rahman sisa umur orang tua kami ya Allah, sisa umur orang tua kami yang masih hidup ya Allah untuk agama ini ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau matikan orang tua kami dalam keadaan perkara bermaksiat ya Allah. Matikanlah ayah dan ibunda kami dalam keadaan taat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, kasihanilah daripada ibunda kami ya Allah, kasihan daripada ayah-ayah kami ya Allah. Wahai Allah, tanpa mereka ya Allah, tanpa dengan mereka ya Allah, kami tidak tahu apa-apa wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Allah, seandainya hari ini ada ayah kami telah meninggal dunia ya Allah, seandainya ibunda kami telah meninggal dunia ya Allah, kami tidak tahu bagaimana nasib mereka dalam kubur ya Allah. Kami tidak tahu nasib mereka dalam kubur ya Allah. Kami hanya berharap ya Allah, jadikanlah setiap amal kami ini jikalau ada pahalanya ya Allah. Kami berharap sampaikanlah kepada mereka dalam kubur ya Allah. Lampangkanlah kubur mereka ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah mereka daripada siksa kuburmu ya Allah. Jadikanlah kuburnya menjadi taman-taman surga ya Allah. Ya Allah, indahkanlah kehidupan mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
atas